Dan yang belum kita lakukan adalah eh, belum dikirimnya gambar ya, gambar kerja, gambar gedung yang akan kita kerjakan ya untuk tugas besar ini. Yang terlebih dahulu saya akan share materi. Kenapa nggak bisa ya? Belum terlihat ya. Kenapa nggak bisa? Oh, maaf, kenapa saya nggak bisa membagi apa ya, Bu? Hmm.
Sambil menunggu mahasiswa yang lainnya, saya ada kendala dalam pengiriman file sambil menunggu mahasiswa yang lain. Kenapa nggak bisa? Select. Oke, sudah terlihatkah? Belum keluar. Sudah terlihat ya tadi? Aduh. Oke, baik. Bentar ya. Sudah terlihat Reza? Sudahkah terlihat ya? Sudah, Bu. Baik. Nah, ini tugas membicarakan tentang tugas yang telah kita bahas di minggu lalu, ya. Jadi bertepatan pada hari ini, Bu Sofa berhalangan untuk Zoom atau tidak dijadwalkan untuk Zoom, ya, mencoba uh, membahas kembali mengenai Zoom, mengenai tugas tersebut, ya, yaitu tentang perencanaan utilitas air pada gedung. Kalau kemarin sudah dilihat ya, ada. Nah, kemarin sudah kita bahas di SPADA tentang bentuk dari tugas kita itu yaitu merencanakan instalasi air bersih, kemudian air kotor, air tinja, kemudian pembuangan air hujan, kemudian untuk air pemadam kebakaran ya. Agak lambat ya. Oke, sebentar ya, agak loading. Oke, saya masuk ke denah. Ya, denah ini layout dari gedung yang akan kita kerjakan pada
Udah, udah. Oke. Halo. Maaf ya, ternyata tidak mendengar semuanya ya tadi ketika Ibu menjelaskan ya. Sebentar. Sudah mendengar Ibu?
Sudah, Bu. Sudah ya, Alhamdulillah. Baik, jadi mohon maaf saat tadi mungkin kena kendala jaringan ya. Jadi saya ngomong sendiri, kalian tidak mendengar, jadi saya mohon maaf. Coba kita ulangi kembali ya. Jadi ini di halaman kedua ini saja saya mau kita bersama tentang apa sih tugas yang akan kita kerjakan pada tugas besar ini. Jadi gedung dengan 20 lantai itu akan kita rencanakan utilitas airnya yaitu terdiri dari perencanaan instalasi air bersih, perencanaan instalasi air kotor atau grey water, perencanaan instalasi air tinja black water, kemudian perencanaan instalasi pembuangan air hujan. Adapun juga kita membahas tentang mengerjakan tentang perencanaan instalasi air untuk pemadam kebakaran. Ya, oke, saya langsung ke layoutnya. Lihat ya, sudah terlihat. Halo, halo. Jangan saya panggil satu lah. Sudah Bu, sudah. Saya harap. Sudah terlihat. Nah, ya makasih Bu. Baik, oke. Jadi di sini ada layout gedung yang akan kita kerjakan. Di sini karena skalanya juga terlalu eh, besar ya, sehingga ini gambarnya terlalu kecil ya. Tapi di sini saya hanya menunjukkan adanya situasi sebuah podium, di lantai satu, kemudian di lantai dua dan seterusnya sampai ke lantai 20 itu terdapat 3 tower ya, dapat 3 tower. Jadi towernya itu di atas podium ya. Ini tower satu, tower 2 dan tower ketiga ya. Oke. Kemudian lah kenapa terhapus ya. Nah, kemudian saya perbesar ya, saya zoom untuk tiap tower. Ini ada tower pertama yang terdiri dari unit apartemen. Ya, jadi satu tower ini satu lantainya terdiri dari 2 unit. Ya, nanti bisa kalian lihat. Ya, bisa dilihat nanti. Kemudian kita akan mencari kamar mandinya, toiletnya, atau hal-hal yang berhubungan dengan utilitas air ya. Jika ada dapur, mungkin di situ ada wastafel atau tempat cuci piring. Ya, nah itu kan membutuhkan air bersih dan air kotor tentunya. Kan nanti kita cari di mana tuh dapurnya begitu ya. Nah, ini ada sudah sebagian saya tandain. Ya, saya tandain dengan stabilo kuning. Ini untuk menunjukkan letak kamar mandi. Ya, di sini ada kloset duduk dan wastafel. Berarti di sini memerlukan air bersih dan air kotor. Kemudian ada saluran dari tinja ya atau black water. Kemudian di sini juga ada 2 ya kamar mandi berhadap-hadapan yang terdiri dari sama ya seperti sebelahnya ini, yaitu kloset duduk dan wastafel ya. Kemudian cari lagi di mana gitu ya, di mana lagi ada dapur atau ada hmm, mungkin di balkon, jika ada nanti balkon ya, nanti kalian bisa lihat apakah di sana harus disediakan nanti aliran untuk air buangan dari eh, ya untuk siram-siram tanaman gitu ya, untuk saluran air-air yang eh, ada di balkon ya. Bisa juga sisa air hujan, apakah itu mau dialirkan. Nah, itu nanti tergantung pada bagaimana kalian melihat gambar ini ya. Jadi ini nanti kalian harus melihat gambar ini secara detail dulu. Ini saya hanya memberi contoh
satu kamar mandi ya yang diletakkan di satu unit apartemen. Ya, ini saya baru dapat dua. Kemudian apa yang kita cari lagi? Kita mencari di mana letak safnya. Jadi informasi yang kita dapat setiap kamar mandi ini eh, ya kalau kemarin ada yang ini ya, ada yang ikut di survei kemarin, itu kan setiap kamar mandi ada saf di belakang, eh, di setiap kamar mandi ya ada safnya. Nah, di situ terdiri dari pipa air bersih, air kotor, juga sambungan dari blackwater ya, dari saluran kloset. Nah, itu kalau kalian bisa lihat kemarin itu eh, kita bisa mendapatkan gambaran ya bagaimana bentuk saf tersebut. Nah, ini nanti kalian cari di mana safnya. Biasanya kode saf itu bagaimana? Ya, seperti ini juga terlalu kecil ya. Nanti kalau di zoom, apalagi nanti kalau kalian melihatnya di bentuk cat, ini bisa terlihat ya, bisa sangat terlihat yang kecil-kecil begini. Ya, ini bisa nanti di zoom kembali ya, di zoom, kemudian nanti dilihat yang mana saf-saf setiap kamar mandi ini. Kalau tidak salah, di sini saya ada melihat ini kodenya begini ya. Jadi dia seperti ruangan kecil, kemudian di eh, silang. Artinya dia menerus ke bawah atau ke atas, begitu ya. Jadi nanti kalian boleh stabilokan kembali. Kalau umpamanya kamar mandi itu di stabilo dengan kuning, kemudian safnya di stabilo dengan warna apa? Apakah merah atau hijau untuk menandakan eh, letak dari kamar mandi, letak dari dapur, ya. Coba nanti dilihat kembali, di zoom kembali nanti gambar yang ada ini, ya. Terutama nanti setelah kita membagikan dalam bentuk file CAT ya. Kenapa belum dibagi juga sampai hari ini? Ya ada sudah dalam bentuk CAT. Artinya nanti bisa mengkopinya saja ya ke dalam laptopnya. Kemudian nanti kalau berpindah gambar, apakah untuk gambar air bersih atau air kotor saja, nah itu nanti bisa tinggal di kopas ya, tinggal di copy. Denah ini di copy, kemudian dibuatlah nanti perencanaan dari air bersih atau air kotornya. Jadi paham ya, yang pertama adalah kita menganalisis dulu ya, mencari dulu di mana letak-letak kamar mandi. Itu satu, kamar mandi atau ruang-ruang yang berhubungan dengan air, dengan utilitas air. Jadi tidak kamar mandi saja ya. Nah, mungkin ada dapur, nanti dilihat lagi lah di gambar ini. Kemudian yang kedua, menandakan, kita memberi tanda dengan stabilo. Kita memberi tanda dengan stabilo warna ya, membedakan warna yang mana kamar mandi. Kemudian mencari saf ya, saf-saf itu mana diletakkan. Kemudian ditandain kembali saf-saf tersebut dengan warna beda. Ya, paham sampai di situ ya. Kemudian ini tower yang kedua. Jadi kita katakan ada 3 tower ya. Unit apartemen, kemudian unit dari office, kantor pelayanan ini ya, apartemen tersebut. Kemudian yang dua kalau tidak salah adalah ini dia, ini juga bentuk apartemen ya. Tower kedua ini apartemen. Kemudian bisa dilihat di bagian depannya ini ada ruang-ruang publik. Dan ada apa lagi ya? Ada sauna, ya. Kemudian ada lift service maupun lift dari lift untuk umum ya.
Nanti bisa dilihat. Ini ruang-ruang publiknya, ya. Kemudian di belakangnya ada unit-unit apartemen lagi. Nah, ini udah saya tandain ini, ya. Karena saya juga penasaran, gambarnya terlalu kecil, ya. Jadi ini sudah saya tandain, tapi bisa jadi ada yang terlewatkan oleh saya. Jadi nanti mahasiswa silahkan cari kembali, ya, kamar mandinya atau dapurnya atau tempat cuci, ya, ruang cuci pakaian itu kan memerlukan air kotor dan air bersih tentunya, ya. Coba cari di mana nanti ruang cuci. Nah, itu dulu. Jadi nanti tugas pertama itu sudah jelas, ya, kita menandai dulu di mana letak-letak kamar mandi, ya, ditandain dengan stabilo, kemudian letak safnya, cari, ya, simbol saf kan sudah tahu, ya, nggak usah saya ajarin lagi yang mana saf gitu, ya. Jadi nanti tugas kita hanya melihat di mana simbol saf diletakkan. Biasanya dia di dekat kamar mandi atau tempat ruang-ruang yang memerlukan eh, perpipaan, ya, dari kamar mandi tersebut atau ruang cuci atau dapur, ya. Itu biasanya saf itu diletakkan dekat dengan ruangan tersebut. Gunanya apa? Gunanya itu supaya eh, jalurnya itu jalur jalan air itu tidak terlalu jauh atau tidak jauh sehingga lebih efektif, ya, sehingga mengurangi daripada potensi-potensi kerusakan, ya. Kalau terlalu jauh juga safnya kamar mandi di mana, safnya di mana juga kan memerlukan pipa yang panjang, kemudian kontrolnya juga susah, ya, dan tidak efektif dari segi penggunaan bahan, ya, kemudian daripada kontrol daripada perpipaannya. Jadi diupayakan harus dekat. Seperti yang kita lihat contoh di gedung kemarin yang kita survei, itu kan di belakang kamar mandi, ya. Di belakang kamar mandi sudah ada saf. Jadi tidak jauh-jauh pipanya itu harus di-connect, ya. Jadi di belakang kamar mandi itu sendiri sudah ada saf. Kemudian ada itu berupa office, ya. Nanti di sini coba dilihat kembali apakah di office ini ada ruang-ruang yang memerlukan air, ya. Tentunya harus dong, ya. Nggak mungkin juga harus pindah-pindah tower, ya. Atau ini kan tipikal nih lantai 2 sampai lantai 20, ya. Kita anggap saja, ya, sampai lantai 20 itu tipikal. Tipikal dari lantai 2 ke lantai 20. Kalaupun di lantai 1 itu kan berupa podium, ya. Gabungan dari ketiga tower tersebut dimulai dari lantai 1. Kemudian bisa dilihat kembali nanti di denah lantai 1. Ini terhapus pula, ya. Nanti kita kirimkan kembali, ya. Di lantai 1 itu ada ruang-ruang yang ada di tower ini ditambah lagi dengan ruang-ruang publik, ya. Nah, kemudian di sini, saya mau nanya dulu deh, eh, siapa aja yang bisa menjawab lah, nggak usah saya sebutin, ya. Eh, Apa yang saya utarakan tadi itu, ya, untuk jadikan tugas apa pertama itu urut-urutannya. Siapa yang bisa menjelaskan? Siapa yang bisa menjelaskan? Ari ada Ari. Ari Prastowo. Ari Prastowo bisa menjelaskan atau Bilal, ya? Bilal ada? Fazri ada? Cynthia juga ada? Gimana? Ada Bilal yang ada Bu Bilal. Bilal ada?
Silakan Bilal, apa yang akan kita kerjakan urutannya ya pada tahap pertama ini apa ya? Bilal, Reja, bisa dibantu Reja? Iya, Bu. Ya, coba. Yang pertama mungkin kita mengikuti atau memindahkan gambar rumah ke Mm-mm. CAD. Ya. Kedua, kita titik startnya di setiap Eh, ruangan, Bu. mohon maaf Reja. Ini gambar ini nanti dikirim dalam bentuk ya. Jadi nanti kalian tinggal pindahkan saja ya ke dalam laptop tiap kelompok. Jadi tugas kita sudah agak lebih ringan gitu ya. Hanya memindahkan. Baik, Bu. Oke, lanjut. Lanjut. Reja apa lagi? Lupa saya, Bu, tadi, Bu. Ya, yang kedua itu setelah dipindahkan ke laptop masing-masing, masing-masing kelompok ya. Kemudian kita menandai gambar-gambar tersebut ya, letak kamar mandi atau ruang-ruang yang menggunakan utilitas air, ya, baik air kotor, air bersih. Contohnya apa? Nah, mungkin di situ ada ruang cuci, ruang cuci pakaian. Mohon maaf kalau apa ya, saya juga belum ini karena terlalu kecil, saya belum lihat secara detail ya gambarnya. Kemudian apakah ada di situ dapur ya, yang mana tentunya ada untuk cuci piring ya, pasti ada aliran dari air kotor dan air bersih. Nah, itu jadi ditandain dengan stabilo ya. Itu kan kalau di CAD kan bisa ditandain, nanti kan bisa dihapus gitu ya. Kemudian eh, kemudian menandain di mana letak saf. Ya, saf dari masing-masing kamar mandi. Apakah masing-masing kamar mandi memiliki satu saf atau dua kamar mandi memiliki satu saf? Ya, nanti kalian lihat kembali. Mungkin ada satu saf digunakan untuk dua kamar mandi. Kemudian mungkin dapur dia bersatu dengan saf kamar mandi yang lebih dekat dengan dia, gitu ya. Jadi ini pure kita harus melihat situasi, ya. Situasi dari gambar ini secara detail. Oke, itu sih yang pertama. Kemudian kita lanjut, ya. Kita lanjutkan. Di sini ada denah rooftop, ya. Apa gunanya rooftop ini? Berkenaan dengan aliran instalasi utilitas air yang akan kita buat. Kira-kira apa? Itu yang paling pasti itu adalah turunnya air hujan ya. Hujan kan pasti dia eh, tumpah ke beton ya. Kemudian kemudian ada lagi yaitu eh, tempat penampungan air bersih ya. Jadi tower ini adanya nanti eh, ya. Jadi penampungan air bersih itu ditampung dulu di rooftop ya. Kalau kita ingat ketika kita survei itu eh, eh, ada seperti warna biru itu ya. Jadi kubik-kubik warna biru itu kan isinya air bersih ya. Jadi dipompa dulu air bersih itu ke rooftop ya. Jadi kalian nanti harus letakkan. Nah ini kalau tidak salah ini sudah ada ininya ya tempat penampungan air bersihnya, tangkinya. Ya. Nah nanti dari bawah itu dipompa ke tangki di rooftop. Kemudian dari sini nanti kita akan melihat ya atau kita akan mengerjakan dari tangki ini kemana jalannya pipa induknya. Ya, tentunya ada pipa induk. Nanti akan apakah pipa induk ini kan nanti kan bercabang-cabang pastinya ya. Apakah dia nanti per
per segmen ya, dialirkan ke per segmen. Mungkin segmennya itu segmen utara, kemudian segmen timur, barat. Nah, itu tergantung di mana nanti di mana nanti letak kamar mandinya ya. Letak kamar mandinya di mana? Zonanya kira-kira di mana? Apakah di sebelah utara atau di sebelah selatan? Sehingga nanti dari tangki ini dialirkan terlebih dahulu pipa induknya, diarahkan ke arah grouping dari kamar mandi ya. Umpamanya di denah tadi grouping kamar mandinya itu ada di sebelah ini selatan ya. Nah, jadi selatan dan utara ini contoh ya. Nanti kalian lihat lagi detail kamar mandinya. Nah, jadi groupingnya sudah terbentuk di utara dan di selatan. Sehingga pip induk dari ini dari dari apa ini? Dari penampungan ini ya, akan dialirkan ke utara dan ke selatan. Nanti dari sini kemudian nanti kemana turunnya gitu ya, kemana turunnya, kemudian nanti dialirkan ke setiap kamar mandi. Jadi tidak umpamanya di bawah ini ya ada 6 kamar mandi, tidak tidak langsung 6 6 pipa. 6 pipa dialirkan ini dari penampungan ini ke 6 kamar mandi tersebut. Kita sediakan dulu pipa induknya ya, pipa induknya. Kemudian nanti dari sana dibuat cabangnya ke masing-masing kamar mandi ya. Jadi air itu langsung ke setiap kamar mandi gitu. Hanya saja nanti bagaimana kalian membuat pola dari pipaan induknya ya, yang akan dialirkan ke bawah tentunya. Karena ini kan rooftop ya. Tentu air itu kan sudah dipompa ke atas, tentu dia akan dialirkan ke bawah. Nah, bagaimana nanti kalian membuat pola dari pipa tersebut? Akan terlihat nanti di sini ya. Jadi nanti ini rooftop ini juga harus kalian eh, pindahkan gambarnya dan mulailah membuat pola-pola perpipaannya ya. Untuk rooftop tentunya yang penting itu adalah satu, aliran air bersih ya, aliran air bersih dari tangki penampungan ini. Kemudian kedua adalah apa? Saluran air hujan ya. Mau kemana dibuat saluran air hujan? Itu harus dibuat ya. Jadi jangan jangan sampai menggenang di rooftop ini ya. Sudah ada kalian membuat pipa-pipa vertikal menuju ke bawah ya untuk mengalirkan air hujan. Oke, jadi sudah paham ya. Yang kedua ini adalah memindahkan gambar rooftop ke dalam laptop masing-masing kelompok untuk membuat aliran utilitas jaringan air bersih ya, air bersih dan air hujan. Kemudian ya, oh ya, ini ada lagi. Ini potongan ya. Potongan perlu kalian pindahkan juga ya. Ini berkenaan dengan bagaimana kalian membuat pola-pola perpipaan melalui shaft ya. Jadi nanti harus dilihat di mana letak shaft yang kita maksudkan tadi di bawah. Ya. Eh, Coba nanti dilihat apakah ada shaft induk atau shaft di masing-masing kamar mandi ya. Ini kembali lagi kita harus melihat benar-benar detail dari gambar kita ya. Bagaimana situasi pada gedung tersebut. Sehingga nanti kalian bisa menggambar pola-pola perpipaan melalui potongan ini ya. Nanti berarti dari tower di atas, nah nanti apakah dia menuju shaft induk jika ada ya, atau dia langsung ke unit-unit grouping kamar mandi ya. Apakah dari penampungan ini apakah langsung ke masing-masing kamar mandi atau disediakan dulu pipa induknya. Baru nanti dari pipa induk tersebut
dibuat cabang-cabangnya menuju ke unit-unit kamar mandi yang ada di lantai 1 sampai lantai 20. Oh, sorry, dari lantai 20 hingga lantai 1 ya. Bahkan bisa sampai ke basement. Kemudian nanti bagaimana kalian membuat pompa atau di mana kalian meletakkan pompa air yang akan menolak atau mengalirkan air bersih ke ini ke rooftop. Kan harus dipompa itu ya. Nah, harus dipompa. Di mana kalian meletakkan pompa air tersebut? Ya, kemudian hmm, septic tank ya. Apakah septic tank ini kalian Bu Ida suaranya hilang. Tidak. Ibu Ida suaranya hilang. Mungkin jaringannya, Bu. Mungkin Bu Ida ada masalah jaringan. Ibu monggo ditulis saja di kolom chat tugas mahasiswa selanjutnya seperti apa gitu ya Bu.
Eh, Mohon maaf, barusan saya telepon Bu Ida. Beliau kelihatannya ada masalah jaringan. Untuk menulis di grup chat pun katanya eh, tidak bisa, tidak bergerak. Jadi Zoom pagi ini kita tutup. Silakan mahasiswa untuk nanti melihat detail tugas di Spada. Jadi, saya ucapkan terima kasih untuk Bu Sofa juga dan mahasiswa-mahasiswa dari UMA dan dari Universitas Borobudur. Silahkan tugasnya dilihat di Spada. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silahkan. Sofa, makasih. Ya, Salam. makasih Bu. Terima kasih Bu. Sama.